Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tadi kita sudah belajar bagaimana konsep CSS dan bagaimana kita secara teori telah mengetahui cara penulisan CSS di dalam HTML. Oke, langsung saja kita ke prakteknya ya. Oke, sekarang kita coba melakukan prakteknya. Nah, sekarang kita buka Visual Studio Code kita. Nah, seperti ini. Nah, oke, ini saya tutup close dulu. Nah, sekarang kita buka misalnya satu file. Kemarin kita udah lakukan praktek 1, 2, dan 2 ya. Oke, sekarang yang tugas yang sama kita bisa lakukan dengan memodifikasi yang kemarin. Misalnya di praktikum 1 ini ya. Oke, kita save as aja ini. Kita ganti namanya praktikum 3 gitu ya. Save as. Nah, di sini diganti praktikum 3 gitu. 31 boleh lah ya. Karena nanti kan ada cara menulisannya beda-beda ya. Ada embed, ada inline style maupun dengan menggunakan CSS.css ya. Oke. Nah, sekarang kita modif. Nah, perlu saya ingatkan, ketika kita menulis seperti ini di dalam teks ya, ini ya, ini berarti kita menggunakan sedang cara penulisan inline style. Oke, ini ada stylenya, OL-nya stylenya gini. Nah, sekarang kita modif ini. Ya, kita modif dengan cara menuliskan secara embed. Ya, embed itu bisa kita buat di sini, kita tinggal tuliskan ya style gitu, style. Oke. Nah, ini kita ambil aja. Misalnya kita ganti dulu di H1. Berarti tadi kan ini kita mulai dari tag body boleh. Nah, ini kan tag body boleh. Berarti kita copy ini. Oke, biar lebih ini nanti kita badinya kita rubah aja ya. Sekarang kita mulai dari div style-nya dulu nih. Oke. Div style-nya dulu. Kita copy yang ini div style-nya kita buat di sini berarti tag div ya. Nah, di sini tag div. Nah, ini kita manggil langsung caranya gitu. Oke, nah gitu titik 2 koma. Ini kita menuliskan bentuknya secara embed. Nah, di situ stylenya width ya. Kita pakai ketikkan width. Nah, ini kita ganti aja. Nah, ukurannya sesuaikan, itu 50% ya. Jadi kita tulis itu 50%. Nah, itu. Nah, berarti ini udah bisa kita buang. Gitu. Oke. Nah, cuman begitu. Jadi kita mau modif, tapi di sini nanti tag HTML semua, nggak ada lagi yang lain. Oke, sekarang ini berarti kita memanggil langsung tagnya. Ya. Nah, sekarang kita rubah lagi di H1 misalnya. Berarti kita pakai H1 gitu ya. Nah, kemudian kita buat H1, berarti ini kita pakai H1 gitu, H1. Nah, oke, kita ketikkan lagi stylenya, kita copy, sebenarnya copy bisa ya. Ini kita copy aja di sini, Ctrl X gitu. Nah, tempatkan di sini. Nah, tapi ini stylenya dibuang, tinggal kita ketik aja tag alignment gitu. Nah, ini text alignment center gitu, udah, oke. Nah, selesai. Itu sama. Sekarang kita coba jalankan. Nah, ya tidak ada bedanya ya. Sama aja ya. Seperti kemarin ya. Oke. Nah, kemudian kita rubah lagi yang lain. Nah, ini cara apa? Kita menggunakan dengan cara embed. Sekarang kita setting OL yang di sini. Nih, OL-nya ya. Ini berarti kita ganti lagi. OL gitu. Kita copy OL-nya ini. Nah, ini kita copy, Ctrl X gitu. Sorry. Kita copy semua sudah ya. Kita masukkan di sini. Nah, ini kalimat stylenya tinggal kita buang. Langsung font size, oke. Colornya kita enter ke bawah biar lebih rapi. Ini tutup buang. Nah, gitu. Oke. Sekarang kita jalankan lagi. Tahu dengan tadi refresh. Nah, tidak ada perubahan sama sekali. Oke. Nah, artinya begitu dia jadi terstruktur ya. Artinya isi benar-benar HTML. Nah, di sini CSS-nya di atas. Sekali lagi ini cara penulisan dengan disebut sebagai embed style ya. Oke. Contoh berikutnya kita ambil tag P lagi ini. Ini tag P kan sama semua nih. Nah, sama semua. Ini kan ada 3 tag tersalurkan ya Bapak nih terblok style P ya.
Nah, sebenarnya kalau dia tipenya sama seperti itu, kita bisa menggunakan kelas gitu ya. Jadi di sini kita buat, ini kita copy buat sini kelas gitu. Nah, kita buat style P misalnya, apa namanya ya, modif aja ya, modif. Ini kita copy, Ctrl X gitu, yes. Oke, ini kelasnya sudah kita buat namanya ya. Berarti kita tulis di sini kelas gitu. Cara menginisiasinya dengan menggunakan dot. Nih, kelas. Gitu. Tapi dotnya di sini nama kelasnya dipanggil, bukan menulis kelas. Ya. Tadi kita buat namanya apa? Modif. Ya. Modif gitu, oke. Nah, ini dalam kurung. Nah, baru kopikan yang hasilnya tadi nih. Kita isi apa? Font style. Ini colornya jelas, black, text alignmentnya send justify. Ini kita buang. Dah, selesai. Nah, ini kan berlaku untuk yang ini juga kan, yang P ini kan, dua lagi kan. Oke, karena ini berlaku sama, tinggal kita ganti aja di sini buat kelasnya. Nah, itu yang tadi namanya bisa berulang. Modif gitu. Ini buang. Udah. Oke. Nah, ini buang gitu. Kemudian di sini lagi tadi ini ganti lagi kelas. Ya, kita ketik kelas, kita buat lagi modif. Nah, oke, ini buang. Nah, begitu. Oke. Nah, selesai. Ini kalau kita jalankan nggak berubah, polanya nggak sama aja tuh. Ini yang minggu pertama ya. Tuh. Jadi nanti Anda tinggal setting aja itu. Mudah kan? Oke. Nah, sekarang berikutnya apa lagi? Nah, ini OL. OL ya. Kita bisa pindahkan lagi. Misalnya kita buat lagi tag OL. OL gitu. Ini langsung boleh ya. Nah, OL kita copy yang ini. Pindahkan di atas. Oke. Nah, ini kita rapikan. Font size-nya 14, color-nya ini, background-nya ini sama aja kan tuh type-nya. Nah, kalau type khusus untuk ini itu harus kita menggunakan, tadi kan di sini tipe ya. Jadi ini kita lihat type-nya di situ kita menggunakan type style nih, list style type. Nah, kita bisa menggunakan simbol, square, atau huruf Latin. Nah, ini huruf Latin tadi kan. Oke. Nah, nanti kita kita jalankan. Ya, nanti tadi kita cek dulu. Kita jalankan. Pom browser. Nah. Oke. Sama aja kan? Nah, tapi di sini udah huruf besar dia nih. Oke, berarti kita pakai yang upper kan besar. Kita pakai yang lowers gitu ya. Di sini pakai yang lowers. Nih, lowers. Grid boleh, Latin boleh. Latin aja lah ya. Biar sama dengan yang sebelumnya. Itu aja bedanya. Tuh, udah huruf kecil kan. Nah, ini kenapa dia kena juga ini? Nah, ini berpengaruh kan? Padahal yang kita intervensi cuman di OL yang ini. Ya. Karena di sini ada 2 OL nih. Nah, gitu. Ya. Jadi untuk mengatasi hal yang kasus seperti itu, terserah kita bisa melakukan dengan cara memberikan nama kelasnya gitu ya. Dimana kita tadi posisinya di OL ini ya. Nah, bisa kita buat nama kelasnya gitu. OL modif namanya OL ubah gitu aja ya. OL ubah gitu ya. Nah, ini kita ganti dengan menggunakan apa? Titik ubah, OL ubah gitu. Udah di running, dijalankan lagi. Nah, itu udah berubah. Jadi dia nggak berpengaruh. Nah, tuh nggak terganggu kan? Tadi terganggu karena dia juga dalam OL. Makanya tadi kita belajar konsep sibling sama parent gitu kan? Parent dan child gitu. Oke? Nah, jadi saya pikir ini bisa dipahami ya. Nah, biar lengkap kita penggunaannya, ya, saya pakai di sini namanya yang deep, saya pakai ID. Nah, biar nanti beda tahu bedanya deep di sini.
Nah ini kan saya pakai ID container misalnya, container gitu ya. Nah berarti di sini karena di dalamnya itu saya pakai menggunakan kata div, maka untuk menginisiasinya saya harus menggunakan hashtag, tapi bukan div di sini, tapi menggunakan container, gitu. Oke, nah ini di copy, takut salah nanti ya, kita ganti sama ya itu. Udah jalankan aja. Nah, dia sama aja, nggak berubah dia hasilnya. Oke, nah itu. Sekarang coba kita lihat bukti transaksi. Bukti transaksi kan di sini ya, H1 ya. Nah, sekarang kita intervensi lagi. Kita buat dia teksnya center, font color, ya. Atau color aja coba. Ini color, kita buat blue. Oke, jalankan coba. Harusnya bukti transaksi judulnya itu sudah berubah. Oke. Tuh. Oke. Jadi enak menuliskannya. Ini cara penulisan menggunakan embed style. Oke. Sekarang saya coba menggunakan cara penulisan ini eksternal. Berarti saya butuh satu namanya file CSS. Saya buat sini. Sini namanya saya tulis my style.css gitu. Oke. Nah, atau kan? Nah, kita save as lagi yang file yang praktikum 31 tadi, ini file save as gitu, save as. Kita buat namanya praktikum 32. Gitu ya. Save. Nah, setelah praktikum 32 begini, nah, caranya kita copy semua yang file yang ini. Style ini kita copy semua ya sampai di bawah sini. Ini kita copy, paste, buang itu, pindahkan ke my CSS di sini. Oke, tempatkan di sini. Gitu. Nah, ini tidak perlu menggunakan style. Oke. Ini. Langsung aja container gitu. Oke. Nah, simpan. Simpan. Tentu kalau kita running ini, maka yang kita jalankan praktikum 32 kalau kita jalankan, maka ini belum berubah ya, masih udah hilang. Kenapa? Karena kita belum kenalkan ya. Ini praktikum 32. Ya, 32 ya. 32. Ini kita simpan, jalankan. Nah, berantakan kan? Berantakan. Oke, berantakan. Nah, berikutnya untuk agar ini rapi, maka kita tinggal baca my CSS style ini tadi. Nah, caranya gimana? Kita tempatkan di antara tag head. Nah, ini kan ada tag head ya, yang di sini. Oke. Kita tekan bawah sini. Nah, agar dia mengikuti style kita tadi, tinggal kita panggil yang nama my style CSS ini. Nah, CSS ini tadi isinya kan ini ya. Tinggal kita panggil, caranya dengan menggunakan ketik link. Gini. Link gitu, enter. Nah,
warna aqua gitu ya. Kemudian ketika hover, ini kan mouse ya, bisa juga kita buat font size-nya misalnya jadi 15, ini untuk mengatur, maka tadi saya bilang tidak perlu dihafal ya, karena di dalam ini sudah ada dia ya, udah muncul ketika kita menggunakan apa namanya, colornya menggunakan Visual Studio Code gitu ya. Oke, kemudian link, ketika kita bawa kursor ke sana, linknya bentuk font size-nya, misalnya font size-nya kita buat 12 px normal ya, tapi colornya blue misalnya ya. Kemudian pada saat aktif, apakah harus begitu? Ya enggak, terserah kita. Misalnya backgroundnya mau dirubah, ya mau diapain gitu, terserah saja gitu ya, tidak ada masalah. Oke, backgroundnya misalnya koral. Dah, ini kita simpan, file save. Sekarang kita coba jalankan praktikum 32-nya. Bukan my CSS yang dijalankan ya, bukan my style-nya, tapi yang di praktikumnya. Oke, kita running. Ini. Oke, nah ini ya, udah berubah. Oke. Ya, jadi cukup, saya pikir nanti pada saat dikerjakan tugasnya udah saya tempatkan di Evieta, itu tinggal dikerjakan, nanti kita diskusikan ketika ada yang menjadi masalah ya pada saat kita buka kelas. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.